Semangat pagi! Hari ini kita akan mempelajari salah satu topik menarik dalam perkembangan seni dan kebudayaan, yaitu aliran realisme dan realisme sosial. Dalam kajian ini, kita akan memahami bagaimana realisme tidak hanya sebagai gaya dalam seni visual atau sastra, tetapi juga sebagai cerminan dari kondisi sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masanya. Dengan mengkaji realisme dan realisme sosial, harapannya kita akan mampu melihat bahwa seni dan kebudayaan tidak hanya sekadar karya estetis, tetapi juga sarana untuk memahami kehidupan, menyuarakan kritik, dan menggerakkan perubahan sosial. Bersama saya, Tovan Adinata. Mari kita mulai diskusi ini dengan semangat untuk menghidupkan kembali karya-karya para seniman Indonesia yang telah mewariskan realitas sosial dalam seni. Berbicara aliran realisme dalam sastra adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari dan realitas sosial secara objektif dan jujur, tanpa idealisasi atau embellishment yang berlebihan. Realisme seringkali mengangkat tema-tema yang terkait dengan kehidupan kaum tertindas, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan tantangan hidup sehari-hari, serta menggambarkan kehidupan manusia dengan segala problematikanya. Dalam sastra, realisme muncul sebagai respons terhadap romantisme yang cenderung penuh dengan pengidealan, dan berusaha menampilkan kenyataan yang sebenar-benarnya, dengan harapan agar pembaca memahami atau bahkan melakukan refleksi atas realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Realisme sosial adalah sebuah aliran dalam sastra yang menyoroti ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan eksploitasi dalam masyarakat. Penulis yang beraliran realisme sosial berupaya mengungkapkan realitas kehidupan kelas pekerja dan masyarakat marginal serta kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat bawah. Realisme sosial berkembang sebagai respons terhadap keadaan sosial politik yang tidak adil, dengan tujuan menyadarkan pembaca akan problematika sosial yang nyata dan kompleks. Karya sastra realisme sosial seringkali didorong oleh misi moral untuk mempengaruhi pembaca agar lebih peduli dan, bila perlu, mengambil tindakan terhadap isu-isu yang ada. Realisme dan realisme sosial adalah dua aliran yang sama-sama menggambarkan kenyataan, tetapi memiliki perbedaan fokus dan tujuan yang khas. 1. Fokus penggambaran. Realisme berfokus pada gambaran kehidupan sehari-hari dengan detail yang alami dan seakurat mungkin, termasuk rutinitas, konflik interpersonal, dan lingkungan sosial tanpa tambahan idealisasi atau dramatisasi. Aliran ini menampilkan karakter yang hidup dalam keadaan yang realistis tanpa harus terkait dengan persoalan sosial yang lebih luas. Realisme sosial, di sisi lain, berfokus pada gambaran kondisi sosial yang berkaitan dengan isu-isu seperti ketidakadilan, kemiskinan, eksploitasi, dan kesenjangan sosial. Aliran ini mengangkat tema-tema yang mengkritik sistem sosial yang dianggap menindas atau tidak adil, dengan tujuan untuk menyadarkan pembaca akan problematika sosial. 2. Tujuan dan pesan. Realisme bertujuan untuk merepresentasikan kehidupan sebagaimana adanya tanpa berupaya mengubah sudut pandang pembaca terhadap isu sosial tertentu. Realisme lebih bersifat observatif dan deskriptif, serta lebih berfokus pada keakuratan representasi hidup sehari-hari dan sisi psikologis tokoh. Realisme sosial bertujuan untuk memengaruhi pandangan pembaca terhadap isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh kelas pekerja atau kaum miskin, realisme sosial mencoba memberikan kritik dan menciptakan empati atau kesadaran sosial. 3. Contoh tokoh dan karya. Tokoh dan karya realisme, Honoré de Balzac dengan La Comédie Humaine, Gustave Flaubert dengan Madame Bovary, dan Leo Tolstoy dengan Anna Karenina adalah beberapa contoh karya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan detail dan mendalam, tanpa fokus pada kritik sosial yang eksplisit. Tokoh dan karya realisme sosial, John Steinbeck dengan The Grapes of Wrath, Maxim Gorky dengan Mother, dan Pramudia Anantatur dengan Tetralogi Buru menggambarkan kehidupan yang syarat kritik terhadap ketidakadilan sosial dan penggambaran penderitaan kelas bawah yang tertindas. 4. Pendekatan pada konflik. Realisme cenderung menggambarkan konflik internal tokoh atau interaksi sosial dalam batasan keluarga, pekerjaan, atau hubungan cinta tanpa harus mengaitkannya dengan struktur sosial yang lebih besar. Realisme sosial secara langsung menempatkan tokoh dalam konflik yang diakibatkan oleh sistem atau struktur sosial, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, atau kebijakan yang menindas. Secara umum, realisme adalah pendekatan yang mengutamakan representasi kenyataan dengan detail yang akurat, sementara realisme sosial adalah cabang yang berfokus pada penggambaran ketidakadilan sosial dengan tujuan memberikan kritik dan kesadaran terhadap kondisi sosial yang tidak adil. Tokoh dan karya realisme dalam sastra dunia. 1. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, seorang penulis Prancis, dianggap sebagai pelopor aliran realisme. Karyanya yang sangat terkenal, La Comédie Humaine, adalah kumpulan lebih dari 90 novel dan cerita yang menggambarkan kehidupan masyarakat Prancis pada abad ke-19. Dalam karya ini,
Balzac mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Prancis, memperlihatkan bagaimana status sosial dan karakter pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut pakar sastra Marcel Proust, Balzac adalah seorang ilmuwan dari masyarakat, karena ia mampu menggambarkan masyarakat Prancis dengan detail yang sangat mendalam, hingga pembaca seolah dapat merasakan atmosfer dan suasana kehidupan pada masa itu. 2. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert adalah penulis Prancis lain yang dianggap sebagai tokoh realisme. Karyanya yang paling terkenal, Madame Bovary, 1857, mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Emma Bovary yang bermimpi tentang kehidupan yang romantis dan penuh kemewahan, tetapi terjebak dalam realitas kehidupan pernikahan yang monoton. Melalui karakter Emma, Flaubert mengkritik masyarakat yang terlalu banyak mengonsumsi romantisme dan angan-angan, sehingga mudah merasa tidak puas dengan kehidupan nyata. Menurut kritikus sastra Roland Barthes, Madame Bovary adalah karya sastra yang menunjukkan realisme psikologis, di mana Flaubert menunjukkan keahlian dalam menggambarkan karakter-karakter yang hidup dalam ilusi. Novel ini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik realisme dalam menggambarkan konflik antara idealisme pribadi dan kenyataan. 3. Leo Tolstoy. Leo Tolstoy, penulis Rusia, dikenal sebagai tokoh realisme yang mengusung pandangan kemanusiaan dalam karyanya. Novel-novelnya seperti War and Peace, 1869, dan Anna Karenina, 1877, menggambarkan kehidupan masyarakat Rusia dan pergulatan emosi para tokoh utama dalam menghadapi takdir, cinta, dan tragedi. Dalam Anna Karenina, Tolstoy menghadirkan kisah yang menggugah tentang ketidakadilan sosial, pernikahan yang dipaksakan, serta keinginan manusia untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan nyata. Pakar sastra George Steiner menyebut karya Tolstoy sebagai karya monumental realisme sastra, yang tidak hanya menggambarkan kehidupan sosial tetapi juga menawarkan pandangan filosofis tentang makna hidup, nilai moral, dan konflik batin manusia. 4. Charles Dickens. Charles Dickens adalah seorang novelis Inggris yang sangat dikenal melalui karya-karyanya yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat Inggris pada masa revolusi industri. Novel Oliver Twist, 1837-1839, adalah salah satu karya terbaiknya yang mengangkat tema ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan eksploitasi anak-anak di Inggris. Melalui kisah Oliver, seorang anak yatim piatu, Dickens menunjukkan kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah serta bagaimana masyarakat memandang kaum miskin sebagai golongan yang tidak berdaya. Menurut pakar sastra F.R. Leavis, Dickens adalah penyair masyarakat urban, yang mampu memperlihatkan detail kehidupan kota dengan permasalahan sosialnya, membuat pembaca memahami dampak revolusi industri terhadap kelas pekerja yang termarginalkan. 5. Anton Chekhov. Anton Chekhov, seorang penulis dan dramawan Rusia, terkenal dengan pendekatan realisme yang menggabungkan drama dan komedi dalam penggambaran kehidupan masyarakat kelas menengah di Rusia. Cerita pendek dan dramanya, seperti The Cherry Orchard, 1904, dan Unchlevanya, 1898, menampilkan konflik-konflik personal dan sosial yang realistis tanpa berusaha memberikan solusi besar. Dalam The Cherry Orchard, misalnya, Chekhov menggambarkan kehidupan para bangsawan Rusia yang harus menghadapi perubahan sosial ekonomi yang memengaruhi gaya hidup mereka. Menurut Vladimir Nabokov, Chekhov adalah master dalam menggambarkan kehidupan sehari-hari dan kompleksitas karakter yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Karyanya dianggap sebagai realisme murni yang penuh dengan nuansa emosional dan detail realistis tentang masyarakat Rusia. Selanjutnya kita masuk ke tokoh dan karya realisme dalam sastra Indonesia. Aliran realisme dalam sastra Indonesia menekankan penggambaran realitas sosial secara objektif, jujur, dan tanpa idealisasi. Realisme bertujuan untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari dan masalah sosial yang dihadapi masyarakat secara nyata, tanpa menambah atau mengurangi kenyataan tersebut. Karya-karya realis biasanya menyuarakan kritik sosial, terutama terhadap kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh realisme dalam sastra Indonesia. 1. Marah Rusli. Marah Rusli dikenal sebagai pelopor realisme dalam sastra Indonesia modern dengan karyanya yang sangat terkenal, Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, 1922. Novel ini mengisahkan kisah tragis cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh perjodohan dan adat yang ketat. Marah Rusli menggunakan novel ini untuk mengkritik praktik perjodohan paksa, serta menyoroti ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat adat. Melalui kisah Siti Nurbaya, ia memotret bagaimana adat istiadat dapat mengekang kebebasan individu. Menurut H.B. Jasin, Siti Nurbaya adalah novel pertama yang berani menunjukkan realitas hidup dan memberikan kritik tajam terhadap praktik adat.
H.B. Jassin memandang bahwa Marah Rusli berhasil membawa realisme yang jujur, memadukan kritik sosial dengan drama yang kuat. 2. Abdo El-Muiz. Novel Salah Asuhan, 1928, karya Abdo El-Muiz adalah salah satu karya penting dalam aliran realisme di Indonesia. Novel ini mengisahkan konflik identitas antara budaya Timur dan Barat melalui tokoh Hanafi, seorang pria pribumi yang ingin mengadopsi gaya hidup Barat namun berakhir dengan kehancuran hidupnya. Novel ini menyajikan kritik terhadap penjajahan, asimilasi budaya, dan dampak dari upaya membaurkan nilai-nilai Barat dengan budaya Timur. Pakar sastra Adjie Prosidi mengatakan bahwa Salah Asuhan mencerminkan kegelisahan seorang pribumi di bawah penjajahan dan pengaruh budaya asing. Ia menambahkan bahwa Muiz berhasil menggambarkan realitas masyarakat Indonesia yang terjebak antara tradisi dan modernitas, yang menimbulkan konflik identitas. 3. Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur adalah salah satu tokoh terpenting dalam sastra Indonesia yang menggunakan realisme sebagai pendekatan dalam karya-karyanya, terutama dalam tetralogi Buru yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Melalui tokoh Minke, Pramudia menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan upaya masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan dan kemerdekaan. Tetralogi ini menghadirkan realitas sosial yang penuh konflik, memperlihatkan penindasan kolonial yang dialami bangsa Indonesia dengan sangat detail dan manusiawi. Menurut Benedict Anderson, karya-karya Pramudia adalah cerminan mendalam tentang penderitaan bangsa yang dijajah dan perjuangannya untuk merdeka. Anderson memandang bahwa melalui karya realisnya, Pramudia menghadirkan pemahaman yang tajam tentang sejarah dan perlawanan, yang menjadikannya tokoh besar dalam sastra realisme Indonesia. 4. Adjie Prosidi. Adjie Prosidi dikenal sebagai penulis dan kritikus sastra yang juga menghasilkan karya realis dalam novelnya, Perjalanan Pengantin, 1958. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa yang penuh dengan adat dan kepercayaan tradisional, tetapi juga menghadapi modernisasi. Adjie menggunakan tokoh dan latar cerita yang khas masyarakat pedesaan Indonesia untuk memperlihatkan realitas sosial di pedesaan, terutama konflik antara generasi tua dan muda dalam memahami perubahan zaman. Menurut Gunawan Muhammad, Adjie Prosidi menggunakan pendekatan realis untuk menggali dan memotret kompleksitas masyarakat pedesaan Jawa yang terhimpit di antara adat dan modernitas. Gunawan menilai bahwa Adjie Prosidi mampu menampilkan kenyataan hidup masyarakat pedesaan secara langsung dan menyentuh. 5. Idrus. Idrus adalah tokoh yang menonjol dalam aliran realisme dengan karya-karyanya yang menyajikan realitas keras dan getir. Dalam karyanya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, 1948, Idrus mengeksplorasi dampak Perang Dunia Kedua terhadap masyarakat Indonesia dan mengungkapkan kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang sangat realis dan penuh ironi. Ia berani menampilkan sisi gelap dan keras dari kehidupan, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kebusukan moral yang sering terjadi di masyarakat. Pakar sastra A.T.U. menilai bahwa Idrus memiliki kejujuran tanpa kompromi dalam karyanya yang membuat pembaca dihadapkan pada realitas pahit masyarakat. Menurut T.U., Idrus adalah salah satu penulis yang berhasil mengusung realisme dengan perspektif kritis yang tajam. 6. Mohtar Lubis. Mohtar Lubis, seorang novelis sekaligus jurnalis, juga menggunakan pendekatan realis dalam karya-karyanya. Novel Senja di Jakarta, 1963, adalah salah satu novel realis paling terkenal yang menggambarkan kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu. Melalui berbagai karakter, Mohtar Lubis mengkritik korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Karya ini mencerminkan kenyataan yang kelam dan sulit bagi masyarakat yang terpinggirkan. Menurut Sapardi Djoko Damono, Mohtar Lubis mampu menampilkan potret sosial yang menggugah dan penuh kritik terhadap ketimpangan masyarakat. Dan karyanya Senja di Jakarta menjadi salah satu novel yang berhasil mengangkat realisme ke level yang lebih tinggi dalam sastra Indonesia. Realisme dalam sastra Indonesia menjadi sarana untuk menyuarakan realitas sosial, baik dalam konteks adat, penjajahan, maupun modernisasi. Tokoh-tokoh seperti Marah Rusli, Abdo El-Muiz, Pramudia Anantatur, Adjie Prosidi, Idrus, dan Mohtar Lubis membawa nilai-nilai realis dalam karya-karya mereka, mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan kenyataan sosial yang seringkali dihadapi masyarakat. H.B. Jassin, realitas adalah guru sastra yang paling keras dan jujur. Dengan demikian, sastra realisme di Indonesia menjadi sebuah panggilan untuk memahami dan merenungkan kenyataan sosial yang melingkupi kehidupan manusia. Sebagai penutup, kita telah mempelajari bagaimana aliran realisme dan realisme sosial menjadi jendela untuk memahami kondisi masyarakat di balik setiap karya seni. Keduanya tidak hanya menyajikan realitas, tetapi juga menjadi alat kritik sosial yang kuat, mengingatkan kita akan pentingnya keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah kebudayaan.
Kita bisa belajar bahwa seni tidak hanya berdiri sebagai bentuk ekspresi individu, tetapi juga sebagai suara kolektif yang berani mengungkap kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelukis Sujojono, seni harus jujur pada masyarakatnya, maka setiap karya yang jujur pada realitas di sekitarnya akan memiliki daya yang tidak lekang oleh waktu. Terima kasih dan sukses untuk kita semuanya.